Setelah monster itu berteriak, ribuan monster membanjiri dasar laut. Sistem pertahanan memasuki mode pertempuran. Drone menyerang gerombolan monster. Tapi jumlah monsternya terlalu banyak. Bahkan dengan semua angkatan bersenjata, tidak mungkin menghentikan mereka. Saat Monster Lord mendengar respon dari gerombolan itu, monster itu mulai meronta lebih keras. Monster-monster itu segera masuk ke dalam laboratorium. Setelah Raja Monster melepaskan diri dari ikatannya, ia mencari kelompok dan karena mereka baru saja mengembangkan obat virus yang bisa melawan monster, dimungkinkan untuk menghancurkan mereka, yang terkait dengan nasib seluruh bangsa. Dunia luar benar-benar kacau, mayat di mana-mana. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, pangkalan itu benar-benar runtuh. Tuan Monster menemukan lokasi keduanya. Monster-monster itu menuruti perintahnya, berkumpul di dekat dan bersiap mengepung keduanya. Keduanya tahu bahwa mereka dikepung, dan hanya harus mempertaruhkan nyawa mereka, dan memanfaatkan lorong sempit itu, menyerang berulang kali, menyambut monster yang masuk. Akhirnya, keduanya membuka saluran keluar darah, tapi ketika keduanya pergi ke helikopter, Raja Monster menyergap di atas kepala, menembak perut kolonel, melihat putrinya yang terluka, dan melompat mengejarnya. Begitu saja, keduanya ketinggalan pesawat evakuasi terakhir. Tak berdaya, mereka hanya bisa kabur kemana-mana. Sebuah perahu yang membawa korban selamat menabrak lagi. Benturan yang kuat menyebabkan pangkalan segera dihancurkan. Bahkan pesawat evakuasi jatuh ke laut. Kolonel memberikan serum itu kepada dan tapi Monster Lord menemukan mereka lagi. Saat menyerang dua orang, lantai baja itu tiba-tiba runtuh. Kolonel dan Raja Monster itu jatuh. Melihat ekspresi sedih dan Kolonel melepaskan tangannya. Melihat putrinya jatuh ke lautan monster, dan pun ikut melompat. Cinta ayah dan anak tidak ada bandingannya. Dan monster akan mencabik-cabik mereka. Ketakutan memenuhi hati keduanya. Pada saat Kolonel tercabik-cabik, dan diteleportasi ke masa lalu. Tapi NATO sekarang karena kerusuhan di mana-mana, telah dibubarkan. Jadi tidak bisa membantu dan menemukan tempat monster itu tidur. Demi mencegah kiamat, dan rekan-rekannya berangkat ke Rusia. Memang, mereka menemukan lokasi monster. Sebuah ledakan terdengar, bahan peledak menghancurkan es. Semua orang memasuki pesawat ruang angkasa monster itu. Mereka mulai menyuntikkan racun ke monster. Mereka telah dimakan oleh racun, dan menunjukkan ekspresi senang. Tapi tangisan dari jenis mereka sendiri, menyebabkan monster terbangun lebih dulu, dan dengan cepat menyuntikkan racun. Tuan Monster keluar dari pesawat luar angkasa. Monster lain juga terus-menerus terbangun. Kedua orang luar itu menembaki monster yang melompat keluar dari pesawat luar angkasa. Tapi pria kulit hitam itu jatuh dari rantai. Saat monster itu hendak bergegas menuju James, pria kulit hitam dengan gergaji listrik besar itu bergegas maju. Monster itu sesaat tidak bisa mengelak, terpaksa mengakui antusiasmenya. Tapi monster terus bangun. Demi masa depan umat manusia, pria kulit hitam menggunakan dinamit untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Sebuah ledakan terdengar. Tepat ketika Dan mengira ini sudah berakhir, ayah memberitahunya bahwa masih ada monster yang keluar. Itu adalah Raja Monster. Ayah dan anak itu dengan cepat mengejarnya dengan sepeda motor. Mereka menemukan Raja Monster merangkak di ladang bersalju. James memulai permainan berburunya. Dia melepaskan beberapa tembakan dan itu masih tidak terluka. Melihat hendak menerjang ayahnya, dan melajukan motornya ke arah monster tersebut. Ayah dan anak mulai dengan panik melepaskan tembakan untuk menyerang monster raja.
itu langsung diserang oleh dua penindas yang tidak bisa melawan. Anda hanya bisa mundur. Tuan monster itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Kembali ke satu sama lain. Dalam angin putih berkabut, penglihatan ayah dan anak itu sangat terbatas. Monster itu membidik saat yang tepat untuk tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap mata, menjatuhkan dua orang, dan juga ditusuk oleh tulang dan terluka olehnya. Melihat dia jatuh ke tanah, itu menerjang dengan marah ke arahnya. Dan tiba-tiba mencabut giginya dan menikam monster itu. James juga menusuk mata Monster Lord. Ini juga membuktikan pepatah, tukar gigi ganti mata. Saat ini Monster Lord kehilangan pandangan, dan mengeluarkan botol racun yang tersisa di tangannya dan dengan cepat menyuntikkannya ke tubuhnya. Monster itu terus-menerus mengeluarkan jeritan kesedihan, dan menendangnya menuruni gunung bersalju. Pada akhirnya, Raja Monster itu berubah menjadi genangan darah.